warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai manajemen dan penjaminan mutu pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ismail Wahyatiza dengan akhir 79 dan rekan saya Sabila Kamila Sabsira dengan akhir 75. Sebelum mulai memaparkan materi, mari kita bersama membaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kesalahan tersebut dapat memberi kelancaran kita dalam memaparkan materi pada kali ini. Sebelum mulai memaparkan materi, marilah kita baca bersama-sama ayat mengenai manajemen dan penjaminan mutu. Marilah kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu terpengaruh kata syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuhnya nyata bagi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Mari kita masuk ke dalam pemaparan materi mengenai manajemen dan penjaminan mutu pendidikan. Yang pertama adalah pengertian dari mutu. Pertama adalah dari kamus besar bahasa Indonesia yang menyebutkan bahwa orang baik untuk suatu benda, kadar, taraf atau derajat, kepandaian dan sebagainya, dan kualitas. Yang kedua adalah Oxford Learners Dictionary yang menyebutkan bahwa the standard of something when it's compared to other things like it, low, good, or bad something is standard, atau tentang sesuatu yang dibandingkan dengan sesuatu yang serupa, apakah yang lebih baik atau lebih buruk. Kemudian ada Merriam-Webster Dictionary yang menyebutkan bahwa degree of excellence atau tingkat kesungguhan. Dari pengertian-pengertian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa kualitas adalah hal yang dapat membedakan antara sesuatu yang unggul atau hebat dengan sesuatu yang biasa saja. Sesuai yang dikatakan oleh Hegel mengenai kualitas is about passion and pride. Aspek penting dari konsep mutu ini yaitu kebanggaan, pengalaman, pelanggan, prioritas, dan manajemen mutu lokal atau MMU. Yang selanjutnya ada pengertian manajemen mutu atau total quality management. Menurut Salis, beliau menyebutkan bahwa total quality management (TQM) adalah sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, serta harapan para pelanggan saat ini dan untuk masa yang akan datang. Baik, yang selanjutnya adalah pengertian penjaminan mutu. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan atau stakeholders memperoleh kepuasan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip penjaminan mutu. Yang pertama mandiri dan partisipatif, yang kedua berstandar, yang ketiga integritas, yang keempat ada sistematis dan berkelanjutan, yang kelima holistik, dan yang keenam transparan dan akuntabel. Yang selanjutnya yaitu langkah penjaminan mutu. Yang pertama penetapan standar, yang kedua pemetaan mutu, yang ketiga ada penyusunan rencana pembangunan, yang keempat pelaksanaan pemenuhan mutu, yang kelima evaluasi atau audit mutu. Berikutnya yaitu ada tim jaminan mutu. Ada tingkat atas, ada pengawas sekolah. Pengawas sekolah ini memberi dukungan kepada kepala sekolah. Sedangkan kepala sekolah ini akan berkoordinasi dengan komite sekolah dan ketua tim penjaminan mutu sekolah. Kepala sekolah sendiri akan memberikan komando kepada dewan guru dan tenaga kependidikan. Sedangkan ketua tim penjaminan mutu sekolah akan memberikan komando kepada pengembangan sekolah dan auditor internal.
Yang selanjutnya ada tugas tim penjaminan mutu. Yang pertama yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu. Yang kedua, melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data. Yang ketiga yaitu melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi. Yang keempat yaitu melakukan monitoring dan evaluasi. Yang terakhir atau yang kelima yaitu memberikan rekomendasi strategi pemenuhan mutu. Berikutnya ada sistem penjaminan mutu. Nah, sistem penjaminan mutu sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama internal, yang kedua eksternal. Nah, sistem penjaminan mutu internal adalah proses penjaminan mutu yang dilakukan secara mandiri atau otonom oleh lembaga pendidikan itu sendiri. Yang selanjutnya ada sistem penjaminan mutu eksternal, yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian untuk program studi atau perguruan tinggi. Yang tujuannya adalah untuk membantu atau membuat rekomendasi dan memberikan saran agar mendapat keunggulan, relevansi, dan keragaman. Materi berikutnya yaitu ketentuan penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu eksternal direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BPPT dan atau LAM melalui akreditasi yang sesuai dengan kewenangan masing-masing. Yang pelaksanaannya mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SND. Yang selanjutnya ada langkah penjaminan mutu pendidikan eksternal. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua ada evaluasi, yang ketiga ada pelaporan, yang keempat ada rekomendasi. Selanjutnya ada akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebaguan atau kriteria tertentu. Selanjutnya ada fungsi akreditasi sekolah. Yang pertama yaitu memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah. Yang kedua yaitu memberi jaminan kepada publik. Yang ketiga yaitu memberi layanan publik. Pada pelaksanaan akreditasi sekolah terdapat mekanismenya. Mekanisme yang pertama yaitu sosialisasi dan pengisian data isi yang akreditasi atau dapat disingkat DIA dan sistema. Tahap yang kedua yaitu penetapan sasaran visitasi. Pada tahap ini terdapat dua ketentuan, yaitu yang pertama layak visitasi dan yang kedua yaitu tidak layak visitasi. Tahap yang ketiga yaitu sekolah yang telah layak divisitasi akan dilakukan visitasi atau kunjungan ke sekolah atau madrasah tersebut. Selanjutnya tahap yang keempat yaitu validasi proses dan hasil visitasi. Kemudian yang kelima yaitu verifikasi atau hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Selanjutnya yang keenam yaitu penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi. Kemudian tahap yang keenam yaitu penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi. Sampai pada tahap ini, suatu sekolah atau madrasah telah dapat dianggap memiliki akreditasi. Selanjutnya tahap yang ketujuh yaitu pengumuman hasil akreditasi. Kemudian yang kedelapan yaitu penerbitan sertifikat akreditasi dan rekomendasi. Nah, akreditasi sekolah ini memiliki pengklasifikasian yang terdapat 4 klasifikasi. Yang pertama, akreditasi A atau amat baik dengan nilai 86 hingga 100. Yang kedua, akreditasi B atau baik dengan nilai 71 sampai 85. Yang ketiga, akreditasi C atau cukup dengan nilai 56 sampai 70. Dan jika nilai akreditasi ini kurang dari 56, artinya sekolah tersebut tidak terakreditasi atau dengan kata lain tidak layak mendapatkan predikat terakreditasi. Nah, selanjutnya pemaparan materi yang terakhir ada kriteria akreditasi sekolah. Nah, dalam akreditasi sekolah sendiri terdapat 8 kriteria. Yang pertama yaitu ada standar isi, yang kedua ada standar proses, yang ketiga ada standar kompetensi lulusan, yang keempat ada standar pendidik dan tenaga pendidikan, yang kelima ada standar sarana dan prasarana, yang keenam ada standar pengelolaan, yang ketujuh ada standar pembiayaan pendidikan, dan yang terakhir ada standar Demikian pemaparan materi kita kali ini mengenai manajemen dan penjaminan mutu pendidikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan materi dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Arigato. Thank you. Konsorio. Syukran. Grazie. Gracias. Assalamualaikum. Warahmatullahi